Swastiastu. Salam damai seluruh alam. Mendengar dari sebuah kajian perkataan orang, kemudian disampaikan pada khalayak publik, apakah itu bagimu benar? Bukankah anak Anda atau anak lainnya bisa menjelaskan hal itu kepada temannya sesuai fantasinya? Hidup ini bukan sekedar mendengarkan lalu mempercayai dan menjadi yakin. Bukan sekedar dapat melihat hal gaib lalu itu adalah wangsit, mendapat tahu apakah dupa atau kemenyan dan persembahkan sesajen, lalu Anda menjadi manusia-manusia paripurna dan menjalankan ajaran leluhur. Rajin beribadah, menghentikan perbuatan dosa, hafal kitab suci, lalu otomatis benar menjalankan perintah Tuhan. Tidak seperti itu. Jika tidak mampu mengenali mana ilusi dan mana kenyataan. Di dunia ini, kini seperti dagangan pasar. Banyak jualan atribut-atribut kepalsuan. Tidak menyindir apapun, tidak menyindir siapapun. Karena fakta yang terjadi, kekeliruan banyak sekali terjadi. Saya hanya menyampaikan ini. Selebihnya, kembali kepada diri kalian masing-masing. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Manusia selalu berpikir apapun yang mereka ketahui harus sesuai berdasarkan kemauan dan keinginannya, sehingga menciptakan harapannya terhadap semua hal, baik yang terlihat ataupun tidak, harus seperti yang dia harapkan. Ketika semua yang hadir dan diterima tidak sesuai dengan harapannya, manusia tidak menerimanya. Ketika manusia menyaksikan kenyataan, manusia menolak dan berpaling darinya karena terbiasa terbuai ilusi dari doktrin dan dogma yang sudah melekat. Dari doktrin dan dogma yang sudah berubah wajah. Dari doktrin dan dogma yang sudah berubah wajah menjadi keyakinan. Seperti seekor burung yang sudah terbiasa dalam sangkar, saat dibukakan pintu sangkar, keluar dan bebas darinya. Dibukakan pintu sangkar untuk dia keluar dan bebas darinya, dari sangkar itu, dia menolak. Dia enggan, dia berat, dia susah, sulit untuk mendekati pintu sangkar yang sudah dibukakan untuk keluar dari sangkar, padahal pintunya sudah terbuka dan dibukakan. Karena sudah biasa dibatasi di dalam sangkar, dikasih makan dan minum oleh yang mengurungnya. Ketika mencoba keluar pun, dia akan kaget dan tidak bisa menerima kenyataannya sebagai burung. Sebagai burung yang harusnya alaminya lepas bebas di alam terbuka. Burung yang terbiasa di dalam sangkar akan kembali ke dalam sangkar. Walaupun dia terbang sudah jauh dan tidak mungkin terlalu jauh. Karena apa? Karena dia nyaman dalam
pengekangan dan keterbatasan. Karena sudah terbiasa meyakini dunia dan kehidupannya adalah di dalam sangkar, di dalam ilusi. Sangkar itu sama seperti hanya dogma dan doktrin. Burung yang meyakini kehidupannya, dunianya adalah di dalam sangkar, itulah ilusinya. Apa itu ilusi? Ilusi adalah kondisi ketika rangsangan yang diperoleh dari panca indera disalahartikan, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kebanyakan manusia tidak sadar bahwa dirinya hidup di dalam ilusi. Ilusi ini bisa berubah berbagai hal. Misalnya kejadian di masa lalu yang diulang-ulang di dalam pikiran. Skenario tentang masa depan yang dipercaya bisa jadi kenyataan. Pendapat tentang sebuah kejadian atau tentang seseorang yang dipercayai sebagai kebenaran. Ada juga alternatif jalan kehidupan yang bisa jadi terjadi. Alternatif jalan kehidupan yang bisa saja terjadi. Lalu, pemikiran subjektif tentang emosi yang terus dipegang, meski emosi itu sudah tidak ada, meski emosi itu sendiri sudah hilang, atau hal-hal lainnya yang diciptakan di dalam pikiran. Ketidakmampuan membedakan ilusi dan kenyataan ini menjadi salah satu sumber penderitaan manusia. Oleh karenanya, sangat penting sekali bagi kita untuk selalu pada kondisi netral, menerima kenyataan apa adanya, melepas kendali atas apa yang kita tidak bisa lakukan, dan fokus pada apa yang ada saat ini, di sini, tanpa terbebani masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Hiduplah hari ini, detik ini, di sini, dengan sepenuh hati, sepenuh pikir, sepenuh rasa. Jadi tidak ngawang-ngawang, tidak berhayal, tidak berlari dari kenyataan. Karena kenyataan seringkali tidak sama, tidak sesuai seperti apa yang diangan-angankan. Sedangkan doktrin ini secara definisi, doktrin merupakan bentuk tindakan mengharuskan atau memaksakan bahwa suatu kasus harus diyakini dan dibenarkan seperti apa yang disampaikan. Kami mendengarkan, kami mematuhi. Sementara dogma ini adalah suatu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak boleh diubah oleh adanya akal rasio atau pendapat atau ide-ide manusia. Ilusi tidak dikenali sebagai racun yang membunuh, karena kematiannya tidak tercium, tidak terlihat maupun tidak terasa. Begitu banyak ilusi yang harus disirnahkan dalam diri, karena ilusi berganti ilusi, seperti lapisan kulit bawang dengan pedasnya yang membuat mata basah oleh tangis, seperti bau cuka yang tetap tercium walau cukanya sendiri sudah tidak ada. Sepanjang jalan kehidupan, manusia selalu saja terjebak dengan ilusi yang diciptakan pikirannya, berakaran dari kenangan, harapan, dan angan yang terlampau jauh dari kesadaran dirinya, sehingga menciptakan dimensi dunia lain di alam pikirannya.
yang nyata tidak dipercayai, dianggap bohong, dianggap membual, dianggap ngawur. Sementara yang ilusi, khayal, itu yang benar-benar diyakini, dipercayai, sehingga seluruh pikiran, perasaan, tindakan, ucapan, dan perbuatannya mengikuti apa yang diyakini, padahal itu ilusi. Alam pikir ini yang menjebak manusia ke dalam labirin keyakinan semu, perasaan palsu, dan kebingungan yang tidak menemukan titik temu. Pergi ke sana, pergi ke sini, tugas ini, tugas itu. Kesadaran hanya cukup jadi pengetahuan yang disampaikan berulang-ulang kepada setiap orang, tapi belum pada ranah pengalaman. Rujukan dan referensi hanya jadi hafalan yang di-copy paste dari buah pikiran orang lain yang dianggapnya kompeten, kredibel, mumpuni. Karena mereka yang menyampaikan bergelar dan berkuasa pada harta dan tahta, tanpa benar dialami dengan kejelian pikir dan ketenangan merasa. Kita yang mendengarkannya, karena dia seorang profesor, karena dia seorang pemuka agama, karena dia seorang peneliti, karena dia seorang gelar-gelarnya berantet sampai 3. Lalu apa yang diucapkan itu pasti benar. Tidak begitu, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, semua pilihan ada di kalian sendiri ya. Pilihan ada di kalian sendiri. Hidup kalian. Problematika kehidupan dan resesi dunia menjadikan cahaya jiwa manusia semakin tertutupi. Ambisi yang tercipta dari ilusi dan dinding pelarian kenyataan persoalan diri. Akal dan rasa tambah hilang dan samar oleh ketidakmampuan mengelola kendaraan jiwa yang bernama raga. Raganya yang menelan pikir dan rasa, sehingga banyak pikiran dan perasaan yang dianggap nyata. Dogma dan doktrin terus saja menjadi tabir penutup paling kuat dan tebal yang tanpa disadari. Gelap dan terang, positif dan negatif, baik dan buruk, salah dan benar, kebeningan lensa pandang, kejenihan pola pikir dan rasa yang pasti, itu menjadi jalan keluarnya. Tapi kebanyakan itu malah tidak menjadi penting dan utama. Terus saja pikiran dan rasa dijejali sampah yang melimbah pada pikiran dan perasaan, sampai senyaman itu ya tidak terendus baunya. Ya karena mungkin terbiasa ya tidur di tempat pembuangan sampah. Sadar yuk, bersihkan sampah pikiran dan sampah perasaan. Belajar terbebas dari ilusi hasil dogma dan doktrin manusia. Berubah untuk tumbuh dan berkembang. Ulat menjadi kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu, ulat harus menjadi kepompong. Tapi kepompong itu bukan tujuan. Kepompong itu bukan hasil akhir. Itu proses, itu fase untuk menjadi kupu-kupu. Metamorfosa. Jangan terus dalam kepompong, nanti mati di dalamnya. Saya memang orang yang ngawur, sok tahu, dan bodoh tentunya ya. Lebih banyak orang yang pintar. Kalian bahkan lebih pintar. Hanya saja setidaknya ini lensa pandang saya lebih jelas. Sedikit demi sedikit
pikiran menjadi kawan. Dan buahnya bisa saya tentukan. Semua kembali pada kalian yang mendengarkan ya. Akan hanya dijadikan pengetahuan saja tanpa pengalaman, atau apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai dongeng sebelum tidur? Tidak apa-apa, silahkan. Saya hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Hatur nuhun. Sampurasun. Ong Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam.